Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu matahari setinggi tombak. Meski tertutup awan putih yang berarak tak seragam, sesekali masih tampak. Angger, terdengar suara bapak almarhum saya memanggil. Saat itu saya masih di bawah 4 tahun, belum sekolah. Saya bergegas ke depan di emperan rumah. Bapak duduk di sebuah bangku kuno. Di depannya tersaji sepiring seng singkong kuning godok yang ditumbuk tak lembut lengkap dengan kelapa parut buatan ibu. "Kukurno geger kule," perintah bapak sambil menyuapkan singkong ke aku. "Biyen iki eneng santri cung, jenenge Saridin, mondoke ning gone Sunan Kudus," kata bapak memulai cerita. Tentu saja ini cerita rakyat yang ditularkan turun-temurun. Saya sendiri tidak tahu sahih apa tidak, wong ya tidak mutasil sanadnya. "Telone enak ya pak, meduk," kataku masih dengan mulut mulu-mulu, siap mendengarkan cerita bapak. Sarapan telo adalah hari-hari kami. Stoknya cukup banyak karena merupakan hasil panen dari musim kemarau di tanah Tegalan kami. Sambil menggaruk punggungnya bapak, saya simak ceritanya. Saridin adalah anak yang tidak punya. Dia mondok karena ingin pinter dan jadi orang baik. Maka dia nekat berguru kepada Sunan Kudus. Bertahun-tahun dia di situ, meski dia mendapat perlakuan tak layak dari teman-temannya. Maklum, yang berguru kepada beliau sebagian besar adalah anak-anak orang terpandang, orang kaya, para pejabat Demak, tokoh agama, dan keturunan darah biru lainnya. Saridin juga sering diadukan ke Sunan Kudus oleh temannya dengan tuduhan malas belajar dan senang keluyuran. Saat waktunya makan, Saridin juga harus sabar. Tidak boleh ikut makan bersama. Setelah semua selesai, barulah dia makan. Nah, pada suatu hari, dia tidak kebagian lauk karena telah dihabiskan. Tanpa pikir panjang, Saridin lalu nyemplung jomblang di dekat pondoknya. Dia tahu airnya diubek-ubek. "Hei Din, kowe mek apa?" tanya seorang santri keheranan. "Golek iwak," jawab Saridin enteng. "Hahaha, Din, ejek santri tadi. "Hei, Saridin bento, golek iwaki lho ning peceren, mosok yo eneng," teriak santri tadi memanggil teman lainnya. Syahdan, ternyata Saridin dapat ikan. Dia lalu memasaknya sendiri untuk lauk makan. Tak lama berselang, usai kejadian, Sunan Kudus mendengar cerita itu. Dipanggilnya Saridin. Bapak saya tidak menjelaskan apakah Sunan Kudus tahu atau tidak tentang Saridin yang sesungguhnya. "Din," serunya. "Dalem jeng Sunan, nyandung dawuh," jawabnya. "Apa bener kue bar oleh iwak teko peceren?" tanya Sunan Kudus. "Nggih," jawabnya. "Ya oleh tenan?" tanya Sunan Kudus lagi. "Nggih, angsal, sampun kula bakar, kula tedha," katanya. "Lho kok iso?" sahut Sunan Kudus. "Lah nggih njeng Sunan, saben-saben toya mesti enten ulame," jawab Saridin. "Apa ucapanmu kuwi bener, Din?" tanya Sunan Kudus. "Leres," jawab Saridin yakin. "Apa ana kendi iki yo eneng iwake?" tanya Sunan Kudus sambil menunjuk kendi yang tak jauh dari mereka ngobrol. "Enten, nggih enten jeng Sunan," jawab Saridin. Seorang santri diminta memecahkan kendi dan betul ada ikan di dalamnya. "Apa ana kelapa kae ya enek iwake, Din?" tanya Sunan Kudus sambil menunjuk pohon kelapa. "Nggih enten jeng Sunan," jawabnya. "Panjat, ambil," perintah Sunan Kudus pada santri lain. "Yae pecah, Din," perintah Sunan Kudus. Saridin memecah kelapa dan benar ikannya kokel-kokel. Tak seperti hari-hari kemarin, kali ini
Saridin mendapat A+ panjang dari teman-temannya. Saridin si santri beling dan Sunan Kudus telah memberikan pelajaran berharga buat santri-santri yang lain. Singkong sepiring telah habis. Cerita juga sudah selesai. Bapak kemudian mengajak saya jalan-jalan ke sawah bengkok. Naliki padi yang menguning. Saya di belakangnya. Dia berjalan dengan menyatukan tangan di punggungnya karena bertelanjang dada. Masih tampak jelas bekas garukan saya tadi di kursi. Bersyukur bahwa sekarang ini saya dapat berada di makam Saridin untuk mendoakannya. Siapa sebenarnya Saridin dan mengapa harus ada cerita ini? Sebenarnya masih banyak cerita tentang Saridin. Misalnya, bagaimana dia bisa ngangsu atau mengambil air dengan keranjang, pulang setiap malam saat di penjara, konfliknya dengan Branjung saudaranya, hingga bagaimana dia berhasil mengamankan kawasan hutan di daerah Pati dari para pemberontak dan akhirnya mendapat apresiasi dari pemerintah Mataram. Tapi bapak saya tidak menceritakan tentang itu. Mungkin bapak berpikir saya masih terlalu kecil saat itu, atau mungkin terbatasnya referensi bapak saya. Seperti biasa, sejarawan berbeda pendapat. Ada yang berpendapat Saridin adalah anak dari Sunan Muria dan Dewi Samaran. Ada yang mengatakan dia adalah anak Sujinah binti Usman Haji. Dengan demikian, berarti dia keponakan Sunan Kudus dan cucu dari Sunan Kalijaga. Versi ini, nama lengkap Saridin adalah Syekh Jangkung Sayyid Raden Syarifuddin. Dipanggil Sayyid karena garis keturunannya tersambung hingga Rasulullah. Wallahu a'lam. Bagi saya, lebih penting dari semua itu adalah bahwa Saridin telah mampu menjadi inspirasi bagi saya, menembus batas ruang dan waktu, menerobos jalur logika yang kadang dipertahankan atas nama akal sehat. Begitulah, selalu ada keseimbangan saat peradaban manusia berkembang pesat atau kondisi sosial politik dan kemasyarakatan sedang jumbuh. Saridin adalah salah satu dari sederet tokoh yang lahir untuk menyeruak ke permukaan, membuka ruang kebuntuan, atau menjadi referensi berpikir bagi manusia dalam konteks community atau ANAS alias zone politikon. Perjalanan tempo hari, saya juga sowan ke makam Sunan Pojok, Panglima Perang Mataram yang diyakini oleh sejumlah mursyid sebagai waliullah. Dialah bapak dari Bupati Blora pertama. Karir gemilang terakhirnya adalah saat memimpin pasukan menggempur pasukan VOC di Tuban dan dia memenangkannya. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat video kisah wali lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.